Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya M. Imron pribadi. Tetap di channel Vlog Makrifat Bisnis. Jadi dari YouTuber itu, waduh, bener-bener kerja keras. Bener-bener kerja keras. Jadi satu bulan itu hanya pendapatan di awal itu $5. Jadi jadi pendapatan hanya sekitar $5 per bulan $5 kali berarti kan 50.000 satu bulan 50.000 kayak konten. Jadi kalau dibuat penghasilan di awal memang tidak bisa. YouTuber itu kerja di awal memang tidak bisa kalau untuk penghasilan dari 1 bulan 2 bulan. Jadi anggap aja di tahun pertama atau 6 bulan pertama itu kerja keras pengabdian kita, tapi jangan lupa video kita itu harus kita editing, thumbnailnya semuanya tadi itu semaksimal mungkin. Setiap hari bikin konten terus, setiap hari bikin konten yang terbaik, yang berkualitas, yang dibutuhkan. Dan kita harus belajar dari mana konten yang terbaik setelah dimonetisasi itu. Jadi banyak sekali yang harus diperhatikan. Seperti milik saya ini, coba lihat, view-nya sangat jelek. View-nya ini penontonnya nggak ada sih. Penontonnya kecil sekali. Video baru saya upload kemarin ya, view-nya juga lihat. Ini baru dipublikasikan tanggal 9 hari ini ya. 8, 2, 4, 12. Nah ini masih belasan, sangat sedikit. Ini kemarin satu hari kemarin 10. Nah ini tanggal 2 Mei, bayangkan 2 Mei masih 67 di bawah 100. Jadi karena kita bukan orang terkenal, kita mau bikin konten ya sebanyak-banyaknya, bikin konten sebanyak-banyaknya. Karena apa? Oke, 1 bulan matematikanya kan begini. Matematikanya kita kan bukan orang terkenal, maka harus bikin konten sebanyak-banyaknya. Dan mungkin juga harus sebaik-baiknya, begitulah, harus sebaik-baiknya. Kalau logikanya 1 bulan kita dapat view 100, maka untuk mendapatkan penghasilan 1 juta, kan 1 juta itu kan 1000 view. 1000 view anggap aja 1000 view kita bisa mendapatkan satu hari 1000 view. 1 hari 1000 view berarti 1 bulan itu sekitar 1 juta, anggap aja 1.500.000 lah atau 2 juta maksimal. Berarti kan kita harus mendapatkan 1000 view kan tidak mudah. Untuk 1000 view itu dibagi, kalau 1 bulan itu 100 kan butuh 10 konten. Nah kalau 1 bulan 100, ya kalau 100 yang melihat, ternyata kalau 1 bulan itu milik saya ini, coba 1 bulan. Kadang-kadang itu 1 bulan yang lalu Mei ya, berarti April ya. 1 Mei, nah 1 Mei memang ada 30 ya, ada sudah 60. Jadi rata-rata milik saya 1 bulan itu 100 anggap aja. 1 bulan ada yang 100, coba kita cek lagi ya. Bener apa enggak 100? Berarti tanggal 1 April ya, 1 April. Kadang-kadang ya rata-rata 100, anggapnya 100 ya. Jika kita memang 1 bulan 100 untuk mengejar view tadi ya, untuk mengejar view 1 hari kan harus 1000 view, sehingga 1 bulan harus 30.000, baru kita akan mendapatkan sekitar 1 juta ya, 1 juta kalau nggak salah, 1.500.000, anggap aja itu untuk UMR lah, untuk selevel gaji-gaji UMR baru sudah cukup. Maka berarti kan kita per hari harus memiliki postingan 10 posting. Kalau 1 bulan 100-nya 5 sampai 10 ini harus kita kejar. Maka ini saya kejar. Maka di 3 bulan pertama insya Allah gaji saya nanti sekitar 3 juta sampai 5 juta. Saya yakin dengan saya memaksimalkan konten-konten terkait produksi, semua hulu hilir saya bikin, pasti ada dari 10 tadi itu ada 1 yang viral. Kita lihat di sini. Dari 10 konten yang bagus itu ada yang viral pasti. Nah ini 1 minggu pertama. Nah ini ada 94 dari 4 April di minggu ini. Artinya belum 1 bulan 94. Ini dalam 1 minggu saya minimal harus mengejar ini nanti menjadi viral. Dalam 1 minggu berarti ini masih 6 hari, 1 minggu berarti 900. Kalau 1 bulan 9 berarti kan menjadi 400.
anggap aja 400 view. Nah 400 ini harus kali berapa? Kali 500, maka kita mengejar view-nya ke sana. Karena kita orang kecil ya harus bikin posting sebanyak-banyaknya. Postingan baik itu video 1 menit atau video 10 menit. Postingan saya ini sudah berapa juta? Sudah 2.700. Bayangkan Atta Halilintar aja lah postingannya nggak segitu videonya. Nah, saya bikin sebanyak mungkin karena banyak video yang gagal. Banyak view-nya sedikit karena saya bukan artis. Apalagi produk saya ini kan produk mereview tentang produk hulu hilir sampai produksi di bidang handicraft ya. Kalau di bidang mobil kayak Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Andre Taulany mungkin banyak orang suka mobil. Kalau handicraft kan tidak. Tapi nggak apa-apa, ini pekerjaan saya dan saya menyenangi dan ini hobi. Kunci daripada YouTuber, jangan melihat di 3 bulan pertama atau 5 bulan pertama itu adalah gajian, tetapi adalah kita lihat adalah hobi. Tetapi sebenarnya saya dari YouTuber ini bukan hanya mereview menjelaskan produk-produk saya. Karena apa? Setelah produk-produk saya review di YouTube ternyata luar biasa. Pelanggan saya tambah senang, review saya sangat banyak, pelayanan saya semakin meningkat, dan untung-untung dapat uang. Nah, dan untung-untung sebagai rekam jejak digital. Jadi uang bukan tujuan utama, walaupun sudah dimonetisasi. Nah, ingin tahu penghasilan saya, ingin tahu, jadi YouTuber di tahap awal dasar-dasar yang dilakukan adalah seperti itu. Kuntinya adalah konten. Kuntinya adalah konten terbaik, kemudian editing terbaik, dan kemudian SEO terbaik. Di awal harus itu yang kita kejar, kita melakukan sehari. Ayo kita posting 3 minimal sampai 5, kalau bisa 10 per hari. Maka kalau view kita 100, maka kita bisa mendapatkan di bulan kedua kita akan mendapatkan 2 juta. Di bulan ketiga kita akan mendapatkan 3 juta sampai 5 juta. Analitik saya coba. Nah, ini. Channel saya, channel Anda ditonton 14.600 ya dalam 28 hari. Artinya ini kurang, masih jauh. Minimal seharusnya 30.000, satu hari kan 1.000. Ini turun. Rating saya sehari masih 400 ya. Jadi waktu tonton per hari masih 490 sampai 500 ya. Jadi sangat jauh ya, sangat jauh sekali. Jadi minimal memang harus 1.000. Jadi kita punya penghasilan cukup untuk makan lah. Kalau untuk orang kampung, orang desa cukup lah gajian YouTuber 3 juta di 3 bulan pertama. Tapi saya yakin di tahun pertama ini saya ingin mengejar angka 10 juta sampai 20 juta di tahun pertama ini, 10 juta di tahun kedua 20 juta. Jadi per tahun 10 juta cukup lah. Dengan ilmu-ilmu yang saya miliki, insya Allah saya bisa. Dan saya yakin anggap aja sebagai tapi bukan uangnya ya, tapi sebagai apa ya, sebagai sharing, berbagi. Karena materi saya kan tidak hanya YouTuber, ada marketplace, ada Facebook, ada aplikasi dan seterusnya, dan edukasi dan seterusnya. Itu banyak materi-materi saya. Tapi oke, ini review YouTube saya yang masih jauh dari harapan, tetapi ini sebagai motivasi. Kita lihat penghasilannya masih $9, 9,7. Kita lihat penayangannya 14.000, waktu tonton average-nya per hari itu sekian, 400 per hari, average-nya itu 490, masih 500 jam tayang. Subscribernya naik 113. Oh ya, ini 113. Sebenarnya subscriber saya itu per hari nggak sampai 100 sebenarnya. Sebenarnya subscriber saya itu per hari bisa 50 ya. Ini 100 karena saya bantu kemarin mereview Sapwosap. Sapwosap katanya ilegal, katanya legal. Kalau menurut saya legal, tapi digunakan sewajarnya. Jangan terlalu overdosis ya. Kalau overdosis saya keterlaluan, ketahuan YouTube ya di-ban ya. Jadi wajar-wajar saja. Kemarin saya gunakan selama 3 hari Sapwosap ini untuk mereview ya. Untuk mereview, ternyata Sapwosap ini aman ya. Jadi ternyata Sapwosap ini menurut saya aman dan bisa digunakan. Nah, ini penghasilan saya masih sekian. Subscriber saya itu
masih berapa ini? Subscriber saya itu masih 5.675 ya, 5.675. Jadi masih jauh. Mengapa jumlah ditonton turun biasanya? Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, demikianlah hasil evaluasi review daripada akun setelah dimonetisasi. Harus kerja keras lagi, dan setelah dimonetisasi jangan berharap kita bayaran 10 juta, 5 juta. Waduh, jauh dari mimpi kosong, mimpi di siang bolong. YouTuber mimpi di siang bolong, satu bulan pertama gaji 5 juta, 10 juta. Nah, gaji saya coba lihat masih segitu. Nah, di bulan pertama saya masih dapat 100.000. Jadi penghasilan, coba pendapatan. Nah, saya klik ya pendapatan. Terakhir ya. Nih, pendapatannya masih $9 di $10 ya. Nah, pendapatan di $10. Artinya masih 100.000 per bulan ya. Ini pendapatan masih 100.000 ini 11 April sampai 12 $10. Berarti ini kalau 3 bulan pertama di bulan 11 April, saya mulai dari 11 April, Mei sampai 8 itu masih 9. Artinya 1 bulan ini mungkin masih di bawah 1 juta ya. 1 juta ini adalah bulan kedua. Bulan pertama ya, bulan pertama saya mereview dari pendaftaran. April itu siap-siap, kemudian Mei saya mulai April, 1 April sampai Mei, itu 1 bulan hanya $10. Nah, tapi dari grafik iklan saya, trafficnya lihat ada kenaikan, landai naik, dan ini turun memang, nanti ada naik. Nah, disinilah saya mengharapkan ada banyak video-video yang viral. Maka video-video yang viral artinya video itu bermanfaat bagi orang lain, video itu bermanfaat dan bisa mengedukasi, dan itu sebagai apa ya, sebagai sodakoh saya, sebagai untuk sharing-sharing. Keilmuan harus dibagikan ya, harus dihibahkan, ilmu gak boleh disimpan gitu. Nah, ini pendapatan saya, lihat pendapatan saya Maret ya. Maret itu akhir ya, sekitar 1 minggu pertama dapat $2. Hanya ini 1 minggu pertama ini dapat $2, 2,3 $. April itu hanya $6, dan Mei saat ini hanya masih $5, masih jauh kalau Mei. Nah, dari sini saya berharap ini April ini masih siap-siap menyusun konten dan seterusnya, menyusun peralatan, semuanya siap-siap, jadi belum fokus, masih $6. Berarti kan berapa ini? 100 ya, 100.000. Nah, YouTuber bayaran 100.000. Nah, YouTuber bayaran 100.000. YouTuber kacau ini bayaran 100.000. Tapi dari data ini saya nanti akan yakin ya, dari data ini kalau ini 1 bulan ini kemarin aja sudah 6,6, dan di Mei ini, nah di 1 minggu sudah 5. Kalau ini dibikin 5 berarti 10 dapat $20 kan. Di bulan kedua berarti dapat $20. $20 berarti kan 200, berarti 300-an. Nah, saya yakin di bulan keempat 1 juta masuk lebih, dan selanjutnya saya yakin bisa mencapai ke 5 juta, 7 juta. Jadi di tahun ini sampai akhir tahun saya bisa memprediksi penghasilan saya 5 juta sampai 10 juta. Nanti akan saya review ya. Ya semoga, minta doanya teman-teman, sahabat-sahabat Mitra Marifat Bisnis, semoga kalian diberi sehat, diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga minta doanya semoga sama-sama sehat, semoga bisa amanah menjalankan pekerjaan sebagai YouTuber, sebagai ibadah ini. Amin amin. Jika ada kelebihan semata-mata dari Allah, jika ada kekurangan semata-mata dari saya pribadi. Ini adalah materi penjelasan
akun setelah dimonetisasi itu bagaimana yang dilakukan. Lah itulah setelah dimonetisasi seperti itu yang saya lakukan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa pada materi berikutnya.